Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Baik, pada video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara memberikan nomor halaman pada sebuah dokumen di Microsoft Word. Di sini saya ada sebuah contoh dokumen skripsi ya. Di sini ada cover, kemudian ada lembar pengesahan dan seterusnya. Untuk cover biasanya itu tidak ada nomor halaman ya, kosong. Nah, mulai dari lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, lalu daftar isi, itu biasanya ada format penomoran halamannya berupa huruf. Misal I1, I2, I3 dan seterusnya. Sedangkan untuk isi atau konten utama dari skripsi seperti ini ada bab 1 pendahuluan, baru menggunakan format nomor menggunakan angka. Nah, itu pun biasanya di halaman satunya nomor halamannya itu ada di bawah, di tengah, di sini di footer. Untuk halaman 2 dan seterusnya biasanya formatnya itu ada di atas, di sebelah kanan atas, sebelah sini biasanya. Oke. Dan begitu seterusnya ya, di bab 2 nomor halamannya di bawah, halaman 2 pada bab 2 dan seterusnya itu biasanya ada di kanan atas. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mudah saja ya. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen kalau ada pertanyaan yang memang nanti akan kita bahas di video berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membagi dokumen ini ke dalam beberapa bagian. Yang sebelumnya dokumen ini masih dalam satu bagian atau section. Kalau kita klik di sini di header, kita klik kanan, edit header. Di sini ada tulisannya header, kemudian di bawah ada tulisannya footer. Nanti kalau kita sudah bagi menjadi beberapa bagian atau section, maka di sini nanti akan ada keterangannya. Ya, saya akan bagi menjadi yang pertama ini cover bagian 1, kemudian bagian 2 lembar pengesahan, kata pengantar daftar isi itu masuknya bagian 2 karena nanti format penomorannya adalah menggunakan huruf I1, I2, I3. Baru masuk ke bab 1, nanti ini akan saya jadikan bagian ketiga atau section 3. Bab 1 ya, kemudian bab 2 ini nanti kita bagi menjadi section 4 ya. Dan terakhir nanti daftar pustaka ini bagian atau section 5. Jadi ada kurang lebih 5, ada 5 ya, ada 5 bagian atau 5 section. Oke, bagaimana langkahnya? Langkah pertama, silakan klik di halaman kedua di lembar pengesahan ini yang akan kita jadikan menjadi section 2. Kemudian pilih menu layout, kemudian breaks, kemudian next page. Oke, kita lihat di sini, klik kanan edit header atau bisa di double klik juga bisa sebenarnya ya. Ini double klik aja, klik-klik gitu ya. Nah, di sini sudah menjadi section 1, bagian 1, di sini menjadi section 2 untuk lembar pengesahan. Nah, kemudian di sini ada kata same as previous. Ini artinya kalau kita aktifkan, maka format yang ada di sini akan menjiplak format di halaman sebelumnya secara otomatis. Karena ini nanti beda formatnya, maka saya nonaktifkan di sini. Ada tombol link to previous, di sini saya nonaktifkan. Kemudian jangan lupa di footernya juga di sini ada ya. Saya nonaktifkan juga. Klik. Oke, hilang ya. Ini section 2. Kata pengantar masuk section 2, daftar isi masuk section 2 juga. Nah, masuk ke halaman inti di sini bab 1. Untuk bab 1 ini saya akan buat menjadi section 3. Section 3 sama caranya layout, kemudian breaks, kemudian next page. Oke, sebentar kita hapus. Nah, sudah berubah menjadi section 3. Section 3. Nah, ininya saya nonaktifkan lagi ya. Link to previousnya karena nanti formatnya berbeda. Nonaktifkan, kemudian footernya juga saya nonaktifkan.
Oke, ini untuk halaman bab 1 pendahuluan. Nah, seperti tadi yang disebutkan ya. Jadi kalau di dalam skripsi itu biasanya untuk halaman pertama itu format penomoran halamannya ada di bawah sini, di tengah bawah. Di footer bagian tengah. Sedangkan untuk halaman 2 dan seterusnya biasanya ada di header di atas pojok kanan atas. Nah, supaya nanti halaman 1 berbeda dengan halaman 2, 3 dan seterusnya, maka di sini ada tombol atau menu different first page. Diklik saja sehingga nanti format halaman 1 itu akan berbeda dengan halaman 2, 3 dan seterusnya. Untuk bab 1 ya, misalkan ini bab 1-nya kan saya cuma 2 halaman nih. Kalau misalkan bab 1-nya ada 3 atau 4 halaman ya, jadi halaman 2, 3 dan 4 itu formatnya akan sama. Kecuali halaman 1-nya nanti formatnya berbeda. Oke, kita lanjut. Di sini ada bab 2. Bab 2 juga sama. Saya bagi section lagi. Layout, kemudian breaks, kemudian next page. Kalau kita lihat di sini sudah berubah menjadi section 4. Sama ini juga di checklist, sudah otomatis di checklist ya. Sudah otomatis di checklist. Nah, kemudian oh iya, ini link to previews-nya tetap diaktifkan karena nanti bab 2 ini akan formatnya persis sama dengan bab 1. Kecuali tadi bab 1 ya, ini belum diaktifkan, ini nonaktifkan dulu. Yang ini juga sama, di nonaktifkan dulu. Oke, bab 1, kemudian bab 2. Kalau misalkan nanti ada bab 3 dan seterusnya, lakukan hal yang sama. Dibagi dulu menjadi section berikutnya, kemudian same as previews-nya disamakan. Nah, kemudian terakhir biasanya ada daftar pustaka nih. Untuk daftar pustaka, silahkan sama, lakukan hal yang sama, layout, breaks, kemudian next page. Kalau kita double klik di sini menjadi section 5. Ya, kemudian same as previews-nya dimatikan atau dinonaktifkan. Di sini juga sama, dinonaktifkan. Oke, langkah pertama selesai ya. Kita sudah membagi dokumen contoh skripsi ini menjadi 5 bagian. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan format penomoran halaman. Untuk yang section 2 di sini, saya double klik di sini di footernya. Saya ingin memberikan format penomoran di sini ya, di desain ini. Kemudian pilih page number, kemudian bottom of page. Di sini saya ingin di tengah. Oke, di tengah. Nah, ini muncul yang kedua ya. Formatnya belum sesuai. Oleh karena itu, kita pilih menu page number lagi, kemudian format page numbers. Nah, di sini number formatnya ingin saya tadi I1, I2, I3. Nah, yang ini. Kemudian di page numberingnya kita pilih di sini mulai dari angka berapa atau start at 1, I.1 di sini ya. Oke, maka ini berubah menjadi I.1. Kita lihat perbesar. Oke, formatnya sudah I.1. Kemudian di kata pengantar menjadi I.2 dan di daftar isi menjadi I.3. Oke, itu untuk section 2. Kemudian untuk section berikutnya, pendahuluan tadi ya. Oke, untuk pendahuluan ini section 3. Ya, halaman 1 di bab 1 pendahuluan ini kita buatkan format di bawah ya. Kemudian kita lihat di sini pilih menu page number, kemudian bottom of page, kemudian pilih yang tengah. Maka di sini sudah ada nomor halamannya. Ya, kemudian di halaman 2 dan berikutnya tadi kan formatnya ini akan kita bedakan ya. Kita pilih yang atas ini, kemudian page number, kemudian top of page. Di sini saya sebelah kanan atas. Klik. Oke, sudah muncul ya. Nah, tapi di sini masih halaman 5 dan 6. Nah, formatnya kita ganti dulu. Di sini pilih page number, kemudian format page numbernya kita di sini mulainya dari angka 1. Ya, oke. Karena di sini berubah menjadi 1, kemudian 2, kemudian di sini 3, di sini 4. Oke, selesai ya. Oke, kemudian di halaman daftar pustaka. Nah, daftar pustaka tadi kita bedakan. Kita bisa boleh menggunakan halaman, misalkan saya ingin page numbernya di bawah bottom of page, misalkan di sini. Klik.
Oke. Seperti ini. Selesai. Baik, kita periksa ke atas ya. Kita cek ini cover skripsinya tidak ada nomor halaman. Kemudian di lembar pengesahannya I1, kata pengantarnya I2, kemudian daftar isinya I3, pendahuluan halaman 1, kemudian masuk ke sini halaman 2 ke pojok kanan atas, bab 2, di bawah juga nomor 3 ya, ini halaman 4-nya naik lagi ke atas. Baru terakhir ini halaman 5 ya, masih di atas, kemudian daftar pustaka kembali lagi nomornya di bawah. Oke, begitu ya rekan-rekan semua, bagaimana cara membuat penomoran halaman di sebuah dokumen dengan format yang berbeda-beda setiap halaman. Saya ulangi ya. Langkah pertama tadi kita bagi dulu menjadi beberapa section atau bagian, kemudian formatnya setiap section kita beda-bedakan. Kemudian selanjutnya kita baru menginsert atau menambahkan page numbernya di setiap section dengan format yang berbeda-beda. Baik, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.